Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini di tempat ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Hilal. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk kembali kita belajar, kembali mengkaji warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berpegang dengan dua ini, itu kita berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita tidak akan sesat selama-lamanya dalam kehidupan ini. Kata beliau mengingatkan kita, taraktukum, saya meninggalkan kalian alal mahajjatil bayda, di atas cahaya yang sangat terang benderang. Ma in tamassaktum bihima, tidaklah kalian berpegang teguh dengan keduanya di kehidupan dunia ini, maka pasti akan dilindungi dari dua perkara. Itu tidak akan pernah sesat selama-lamanya dan tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Makanya siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka harus belajar dan mengkaji apa yang ditinggalkan kepadanya oleh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita terkait dengan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, pokok-pokok keyakinan yang akan menuntun kita kepada jalan petunjuk, yang dikarang, ditulis oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ulama yang hidup tahun 541 sampai 620 Hijriah. Di malam hari ini kita melanjutkan poin yang beliau sebutkan dari kalamnya A'immatus Salaf, ucapannya para ulama terdahulu terkait dengan ayat-ayat sifat, demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan poin yang ketiga, ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad, nama beliau terkenal ya di kalangan kita kaum muslimin, karena beliau adalah salah satu dari imam madhab Hambali. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad, berkata Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Imam Ahmad, berkata Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, semoga Allah meridhoi beliau,
terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengomentari sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini hadis sering orang bicarakan. Apakah bicara dengan hak atau bicara dengan batil? Orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik berbicara tentangnya, tentunya berbicara dengan hak, dengan benar, sesuai dengan haknya. Ada juga orang yang berbicara dengan hadis ini tapi bicara dengan batil, menanyakan dan memberikan syubhat terkait dengannya. Itu Nabi SAW bersabda, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Kita sebagai hamba yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat, tidak boleh bertanya bagaimana turunnya. Bertanya tentangnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena sahabat tidak bertanya kepada Nabi saat Nabi mengucapkan kepada mereka. Itu dulu. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana turunnya Allah, dia telah melakukan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bid'ah dalam keyakinan terkait dengan ayat sifat. Bid'ah ini lebih parah dari bid'ah yang lain. Lebih parah daripada bid'ah maulid, bid'ah zikir berjamaah setelah sholat 5 waktu. Lebih parah. Karena ini tentang keyakinan. Jadi tidak boleh bertanya bagaimana turunnya Allah. Tapi yang wajib bagi kita beriman Allah turun ke langit dunia. Itu wajib bagi kita mengatakan amanna bih. Kita beriman tentangnya. Allah turun. Tentunya turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Turunnya Allah sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Ini hadis pertama. Sebentar ada ucapan Imam Ahmad. Dan hadis kedua, innallaha yura fil qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di hari kiamat. Akan datang juga nanti sebagian hadisnya bahwa orang-orang yang beriman akan lihat Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yati." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan terhalangi dalam melihatnya. Ini kan Nabi yang bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di hari kiamat. Tentunya dengan kehendak Allah. Di sana ada orang mengingkari bahwa Allah tidak akan dilihat. Mereka berdalil dengan ayat juga, hadis juga. Di antara dalil yang mereka pakai yaitu ini adalah pemikiran orang-orang Mu'tazilah, diikuti oleh orang-orang filsafat juga. Mereka berdalil dengan ayat lan taroni. Kalian tidak akan melihatku. Katanya lan itu memberikan faedah tabid selama-lamanya. Selama-lamanya kalian tidak akan melihat. Katanya. Dalilnya dengan ayat, dia buang hadis. Terus kenapa hadis dia tidak pakai? Mereka bilang ahad. Hadis itu hadis ahad. Namanya hadis ahad itu kata mereka tidak boleh dipakai berdalil dalam keyakinan. Kalau dalam muamalah boleh, keyakinan boleh. Gampang sebenarnya bantahannya. Apa bedanya muamalah dengan keyakinan? Nah semuanya wahyu dari Allah. Kita katakan ini halal, ini haram, itu kan dari Allah. Sama juga kita katakan Allah dilihat dan tidak dilihat, itu juga keyakinan dari Allah. Kita berucap karena Nabi kabarkan. Gampang sebenarnya keyakinan bantahannya. Cuman mereka di sini
mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Jadi hadis yang kedua ketika Imam Ahmad menyebutkan ini, bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Wa ma asbaha hadhil ahadits, dan apa yang serupa dengan hadis-hadis ini, apa kata Imam Ahmad? Ini harus kita ikuti. Nu'minu biha, satu, kita wajib beriman tentangnya. Kenapa? Karena Nabi kita tidak pernah berucap kecuali dari wahyu. Itu dulu. Ketika kita punya keyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu, tidak mungkin kita mau dustakan. Karena Allah yang bilang di surah An-Najm di awal-awal, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Jadi ketika Nabi katakan Allah turun ke langit dunia, sudah betul Allah turun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah dilihat di hari kiamat, ya sudah Allah dilihat. Kata Imam Ahmad, nu'minu biha, kita beriman dengannya, karena itu dari Nabi. Nabi yang bilang, Nabi yang tahu tentang Allah, kita beriman dengannya. Wa nusaddiqu biha, yang kedua. Jadi pertama kita beriman, masuk akal atau tidak? Iya, kan sebagian orang begini. Sebenarnya syubhatnya begini. Kalau Allah turun di malam, sepertiga malam dalam hadis, di setiap hari kan malam berbeda-beda, satu daerah ke daerah yang lain. Jadi dia memikirkan tentang akalnya. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah, karena dia maha mampu. Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak boleh kita bilang, gimana caranya Allah turun, berarti Allah tidak pernah di atas. Itu pikiran kamu. Kita katakan seperti itu. Iya, Allah turun, tapi Allah tetap di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh hambanya. Allah turun sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Jangan kamu samakan turunnya makhluk. Jadi mereka samakan dengan turunnya makhluk. Ini na'udzubillah, ini kesalahan. Ini kesalahannya. Jadi wajib kita beriman, masuk akal atau tidak? Dan perlu kita ketahui, tidak mungkin tidak masuk akal. Karena Al-Quran ini Allah perintahkan untuk kita tadabburi. Tidak mungkin kita disuruh tadabbur, suruh pahami, baru kita tidak paham. Tidak mungkin, tidak sesuai dengan hikmah Allah. Dan Al-Quran dan hadis itu pasti bersesuaian dengan akal yang sehat. Kalau ada orang mempertentangkan Al-Quran dan hadis dengan akal, pasti akalnya ada sesuatu. Akalnya sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Itu sudah bisa dipastikan, karena tidak ada mungkin bertentangan antara akal sehat dengan dalil. Tidak mungkin, karena yang menciptakan akal kita adalah Allah, dan yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Tidak mungkin bertentangan. Satu yang menciptakan kita, dan satu Allah juga yang menurunkan kalamnya, Al-Qurannya. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Makanya kata Imam Ahmad, nu'minu biha, kita beriman terhadapnya. Wa nusaddiqu biha, yang kedua, kita harus membenarkannya. Itu yang kedua. Wala kaif, yang ketiga, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh bertanya bagaimana turunnya Allah, karena kita tidak dikabarkan. Tidak boleh bagaimana. Kenapa? Kata Imam Malik, wal kaifu majhul, bagaimananya itu tidak ada yang tahu. Allah tidak kasih tahu kita, sehingga kita tidak tahu. Karena ini perkara gaib tentang Allah. Jadi wala kaif, ini yang ketiga. Yang keempat, wala makna, dan tidak ada makna. Maksudnya di sini, maksudnya tidak ada makna yang batil.
yang ditakwil. Tidak ada makna yang ditakwil, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ini keempat. Kemudian yang kelima, wala naruddu syai'an minha. Tidak boleh kita tolak sedikit pun darinya. Saya sudah tegaskan dari awal, karena ini adalah wahyu. Kalau kita tolak satu huruf saja dari wahyu, itu hukumnya kafir. Kalau ada orang menolak satu huruf dari Al-Quran, kafir. Oleh karena itu para ulama bersepakat kalau orang-orang Mu'tazilah itu kafir, karena menolak ayat-ayat terkait dengan nama dan sifat Allah. Kafir hukumnya. Kan ini bid'ah keyakinan. Bid'ah tentang apa? Keyakinan. Karena ulama rahimahumullah membagi dua bid'ah. Ada bid'ah keyakinan, ini keluar dari Islam. Ada bid'ah amalan, ini tidak keluar dari Islam tapi keluar dari sunnah, keluar dari pengikut Nabi, diancam dengan neraka. Iya. Nah, bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah bid'ah keyakinan. Dia menolak nama-nama dan sifat Allah dengan akal mereka. Alasan mereka tidak sesuai dengan akal sehat. Na'udzubillah. Jadi kata Imam Ahmad, wala naruddu syai'an minha. Tidak boleh kita tolak sedikit pun darinya. Tidak dibolehkan. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi rasul haqqun. Dan wajib kita ketahui, wajib kita yakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu hak. Harus itu kita percaya. Apa yang dibawa oleh Rasul hak. Ketika Nabi bilang Allah turun ke langit dunia, benar. Jangan pernah takwil, apalagi menolaknya. Menolak jauh. Dan jangan takwil. Takwil maksudnya merubah makna ke arah lain. Seperti orang siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Di negeri kita ini banyak mengaku pengikut Imam Syafi'i, tapi keyakinannya Asy'ariyah. Mereka takwil ini hadis. Tidak mampu ditolak, kan ini hadis sahih. Tapi apa mereka katakan? Ketika Nabi bilang Allah turun ke langit dunia, mereka bilang turun perintahnya, bukan Allah yang turun perintahnya. Ada juga yang bilang turun malaikatnya. Gimana caranya? Nabi bilang turun Allah, dia bilang apa? Perintahnya. Ada nanti Masya Allah perdebatan antara ahli bid'ah dengan salah satu ulama di masa dahulu. Sebentar nanti kita akan bawa ketiga. Ini kata Imam Ahmad, wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasul haqqun. Kita harus yakini apa yang dibawa oleh Rasul itu benar. Tidak boleh kita ragu itu. Apapun yang orang bilang, kalau Nabi yang bilang, itulah yang benar. Apapun orang lain bilang, wajib kita yakini itu. Wala naruddu ala Rasulillah. Tidak boleh kita membantah Rasulullah. Artinya menolak apa yang belum bawa. Tidak boleh, haram. Bahkan diancam. Siapa yang menolak, jangan menolak, menyelisihi apa yang Nabi bawa, itu diancam dengan kesesatan di dunia ini dan adab yang sangat menyakitkan ketika nanti kembali kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati. Ini ancaman dari Allah. Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi keluar dari perintah Rasul, perkara Nabi Muhammad. Hendaklah hati-hati. Antusibahum fitnah, akan ditimpahkan kepada mereka fitnah. Fitnah di sini tafsirnya az-zaig, kesesatan. Semua orang menyelisih Rasul pasti sesat. Tidak boleh tidak. Semua orang menyelisih Rasul, apakah dalam keyakinan ataupun dalam amalan, pasti sesat. Allah yang bilang mereka akan ditimpa oleh zaid, kesesatan. Ini yang pertama di dunia ini. Yang kedua,
au yusibahum adabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh adab, siksaan yang alim, menyakitkan mereka. Demikian pula ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala langsung mengancam orang-orang yang menyelisih Nabi Muhammad SAW di surah An-Nisa ayat 115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa yang durhaka kepada Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk. Kan Al-Qur'an ada, hadits ada, Masya Allah, di tengah kita, mudah bagi kita. Iya, jelas semuanya. Tapi dia menyelisih Rasul. Tidak pernah Rasul yakini, tidak pernah Rasul lakukan, dia lakukan, dia yakini. Kata Allah, wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang menyelisihi Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia malah mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang beriman di sini maksudnya para sahabat, bukan yang lain. Karena ayat ini turun di sahabat, itu maksudnya. Dan menyelisih jalan sahabat, jadi durhaka kepada Rasul, tidak ikut jalan Rasul, terus juga menyelisih sahabat. Seperti tadi ini hadits, sebentar kita akan singgung lagi. Apa yang akan didapatkan? Nuwallihi ma tawalla. Di dunia ini kami akan biarkan dia di mana dia inginkan, sesuai seleranya. Di kehidupan dunia ini tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Naudzubillah. Sekarang lihat hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Allah turun ke langit dunia, langsung ada orang bilang yang turun perintahnya. Gimana ini? Rasul bilang Allah turun, dia bilang turun perintahnya. Hati-hati. Sahabat juga bilang Allah turun, makanya mereka semangat bangun di akhir malam, karena Allah turun di akhir malam. Sahabat beriman. Kalau ada orang berkeyakinan selain itu, berarti menyelisih Nabi, menyelisih sahabat. Siksaannya dua tadi. Kami akan biarkan dia. Coba antum lihat. Sekarang orang kadang bangga, kita lihat, punya keyakinan menyelisih Nabi. Dia punya keyakinan, dia katakan Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Dia terang-terangan bilang begitu. Kenapa sampai bisa seperti itu? Allah katakan, nuwallihi ma tawalla. Kami akan arahkan dia di mana dia mau. Tidak dipedulikan lagi mau dia bilang apapun urusannya. Tapi di akhirat siksaan yang pedih untuknya. Ini bahaya. Ini bahaya orang durhaka kepada Rasul. Jadi kita orang beriman, kita beriman apa yang Nabi katakan, kita percaya, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh merubah maknanya. Ketika Nabi bilang Allah turun, kita bilang Allah turun ke langit dunia. Tidak boleh kita ta'wil. Tidak boleh kita menolak sedikit pun yang sahih dari Nabi. Ingat, yang penting sahih. Beda kalau doib. Kalau doib kita tolak, karena itu bukan dari Nabi SAW. Wala nasifullaha bi aktsar mimma wasafa bihi nafsah. Perhatikan ini ucapan Imam Ahmad. Kita tidak boleh mensifati Allah yang melebihi apa yang Allah sifati dirinya. Tidak boleh. Artinya kita harus mensifati Allah sesuai dengan yang Allah kabarkan di Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita lebih-lebihkan. Bila haddin wala goyah. Iya, tanpa ada batas, tanpa ada akhir. Kita sifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya. Juga kita sifati Allah dengan apa yang Nabi SAW sifati. Yang jelas, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ingat itu. Tidak boleh antum serupakan Allah dengan makhluk.
Ketika Nabi bilang bahwa Allah turun, tidak sama tentunya dengan turunnya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan lewat nabinya bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat, kita katakan Allah akan dilihat. Allah akan dilihat. Tentunya tidak dikelilingi oleh sesuatu apapun dari makhluknya, karena Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kata beliau, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat ini, Allah katakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia melihat dan dia mendengar. Artinya penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Demikian pula pendengaran Allah. Allah punya pendengaran, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Itu yang kita yakini. Iya, berbeda dengan sebagian orang di sana seperti orang-orang Mu'tazilah yang punya bid'ah tadi, bid'ah keyakinan. Mereka bilang Allah As-Sami, Allah punya nama mendengar tapi tidak mendengar. Na'udzubillah. Itu kesalahan. Itu tentunya jauh dari keyakinan Islam, jauh dari keyakinan Nabi kita Muhammad SAW, jauh dari keyakinan para sahabat. Oleh karena itu kata beliau melanjutkan ucapannya, wa naqulu kama qol. Kita wajib berucap sebagaimana yang Nabi ucapkan. Kita wajib bilang seperti yang Allah bilang. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Kita sifati Allah dengan apa yang dia sifati dirinya. Wala nata'adda dzalik. Tidak boleh kita melewati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sifatkan. Iya. Wala yablughu wasful wasifin. Dan ketahuilah kata Imam Ahmad, bagaimanapun kita mensifati Allah, tentunya itu tidak bisa membatasi kemuliaan dan keagungan Allah. Nabi saja bilang apa? La uhsin sana'an alaik. Saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian terhadapmu, karena sangat banyak kebaikan Allah. Bagaimanapun kita memuji, mengakui keagungan dan kemuliaan Allah, maka itu tidak bisa membatasi pujian kita kepada Allah. Nu'minu bil Qur'ani kulli. Ini masih ucapan Imam Ahmad. Kita wajib beriman terhadap Al-Quran seluruhnya, dari surah Al-Fatihah ayat surah pertama sampai surah An-Nas ke 114. Wajib kita imani itu. Tidak boleh kita beda-bedakan. Ini yang muhkam kita imani, kalau yang mutasyabih tidak. Tidak boleh kita bedakan. Kata Imam Ahmad, kita beriman terhadap Al-Quran seluruhnya, muhkamihi wa mutasyabihi. Apakah yang jelas maknanya atau yang tidak terlalu jelas bagi sebagian orang. Wajib kita imani. Walaupun menurut kita tidak jelas maknanya. Kita harus belajar, berarti yang kurang di kita bukan dari Al-Quran. Wala nuzilu annu sifatan min sifatih lisana'atin suni'at. Masya Allah. Kita katanya, kata Imam Ahmad, tidak boleh berpaling darinya. Tidak boleh menghilangkan satu sifat. Tidak boleh. Kan di sana ada orang menghilangkan seluruh sifat, orang Mu'tazilah. Ada juga orang hanya menetapkan 25 sifat. Siapa itu? Di negeri kita ini. Orang-orang Asy'ariyah. Dikarang di buku-buku sekolah. Hanya menetapkan 25 sifat. Sebagian saja. Kita tidak boleh menghilangkan satu sifat dari sifat Allah, karena syana'atin syuni'at, karena kebencian buatan orang-orang yang membuat yang benci. Iya, walaupun ya kalau kita lihat sebenarnya orang yang menolak sifat Allah itu dia bangun di atas niat baik, cuman niat baiknya ini membuat dia menolak Al-Quran dan Sunnah, itu tidak diterima. Jadi ketika orang Asy'ariyah menolak sifat tangan Allah, mereka berniat baik. Kita harus sucikan Allah dari tangan, karena nanti Allah akan serupa dengan makhluknya kalau punya tangan. Jadi niat baik, sehingga dia menolak Al-Quran. Padahal yang wajib kita lakukan, kita tetapkan Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangan
makhluk. Sebenarnya itu kan selesai. Itu mudah sekali. Itulah bentuk mensucikan Allah dari sifatnya makhluk. Karena kita bilang, kita tetapkan sifat Allah tanpa kita menyerupakan. Selesai masalah. Kata beliau, wala nata'addal Quran wal hadits. Ingat baik-baik ini. Kata Imam Ahmad, tidak boleh kita melewati Al-Quran, tidak boleh kita melewati hadis. Kalau Al-Quran bilang begitu, beriman saja. Tidak boleh melewati hadis. Kalau hadis bilang Allah turun, tetapkan. Apa susahnya? Kenapa kita harus lewati turun perintahnya? Iya. Itu kan takalluf namanya. Berlebihan. Mencari-cari sesuatu yang tidak ada di hadis, tidak ada di ayat. Wala na'lamu kaifa kunhu. Perhatikan ini. Kita tidak tahu bagaimananya sifat Allah itu. Karena itu sekali lagi kita ingatkan ucapan Imam Malik. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentangnya wajib. Bagaimananya itu tidak ditahu. Karena Allah tidak kabarkan. Illa bitasdikir Rasul. Kita tidak tahu bagaimananya kecuali membenarkan Rasul. Wa tathbitil Quran, dan penetapan dari Al-Quran. Artinya kalau ada Nabi bilang, ya itu yang benarnya. Kalau ada Al-Quran tetapkan, itu yang kita percaya. Tidak perlu kita cari-cari takwilnya, cari-cari maknanya sehingga kita keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nabinya Muhammad SAW. Ini perkataan Imam Ahmad, Masya Allah. Yang kedua, perkataan Imam Syafi'i. Orang-orang mengaku madhab Syafi'i tapi jauh dari sini. Jadi madhabnya yang ana bilang tadi, madhabnya kuar-kuar bilang pengikut Syafi'i, tapi keyakinannya jauh. Mereka memiliki keyakinan Asy'ariyah. Bahkan lebih condong lagi ke keyakinan filsafat. Terlalu banyak bertanya. Orang filsafat itu kan sering bertanya dulu. Lemparkan pertanyaan banyak, bukan untuk ilmu, tapi untuk memberikan keraguan. Untuk memberikan keraguan. Ini perkataan Imam Syafi'i. Bagi mereka yang mengaku pengikut Imam Syafi'i terkait dengan ayat atau hadis sifat. Kata beliau rahimahullah, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhoi beliau. Lihat ini. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Satu. Terus yang kedua, wa bima ja'anillah, dan apa yang datang dari Allah. Saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah. Kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, tidak cukup seperti itu. Yang ketiga, ala muradillah. Harus lanjut yang ketiga nih. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Perhatikan ini perkataan Imam Syafi'i. 3 poin terkait dengan Allah. Saya beriman kepada Allah. 1. Dan apa yang datang dari Allah. 2. Ketiga, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Harus ini. Karena ada orang cuma 2 ini. Dia beriman kepada Allah, beriman terhadap apa yang datang dari Allah, yaitu beriman kepada kitab Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini salahnya ini. Imam Syafi'i bilang, saya beriman kepada Allah, apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Banyak orang tidak lanjutkan yang ketiga. Itu sebab kesesatannya. Kenapa mereka sesat? Karena tidak melanjutkan yang ketiga. Mereka beriman kepada Allah, percaya juga apa yang datang dari Allah, tapi sesuai dengan keinginan mereka, akalnya. Na'udzubillah. Ketika Allah bilang contoh ini di dalam Al-Quran, apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah yang mengaku kadang madhab Syafi'i, yang dia ikuti. Ketika Allah bilang dalam Al-Quran, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar, mereka bilang kedua nikmat Allah. Nah, kenapa? Allah bilang di Quran tangan. Kenapa kamu bilang nikmat?
Sebagian mereka bilang kedua kekuasaan Allah. Jadi dia ta'wil. Allah bilang tangan, jadi dia percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan keinginan Allah. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Allah bilang tangan, dia bilang nikmat. Gimana caranya? Harus 3. Kalau antum mau lurus, tenang pikiran di dunia ini, juga tenang ketika menghadap kepada Allah nanti. Nanti kan ketika ditanya, saya bilang tangan, kamu bilang nikmat. Dari mana ilmunya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Nah, orang beriman harus seperti ini yang bilang Imam Syafi'i. Kita harus beriman kepada Allah. Apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Ini kalau Allah. Kalau Nabi, lanjut belum bilang. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. 3 juga. Tidak boleh keluar dari ini. Kapan kita keluar dari rel ini? 3 ini sesat pasti. Kita pasti sesat. Kata Imam Syafi'i, saya beriman kepada Rasul Allah. Beriman apa yang datang dari Rasul Allah sesuai dengan keinginan Rasul Allah. 3. Harus beriman kepada Rasul Allah. Harus kita beriman dulu pada Nabi Allah. Ini utusan Allah, kita percaya. Yang kedua, percaya apa yang beliau bawa. Yang ketiga, sesuai dengan keinginan beliau sendiri, bukan kita. Karena Nabi yang paling tahu tentang Allah, Nabi yang paling tahu tentang syariat. Kita tidak boleh tebak-tebak. Apakah di keyakinan atau di muamalah? Jangan pernah bedakan. Di sana orang saking bid'ahnya ini jauh. Kesalahan dalam keyakinan, salah juga dalam muamalah. Jadi ketika misal contoh dalam keyakinan ketika Nabi bilang Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, apa mereka bilang? Bukan Allah yang turun tapi perintahnya. Bukan Allah yang turun tapi malaikatnya. Gimana ini? Kamu beriman gak kepada Rasulullah? Dia akan jawab iya. Beriman gak terhadap apa yang Nabi bilang? Iya. Lanjut yang ketiga. Kamu kalau begitu harus percaya sesuai dengan keinginan Nabi. Nabi bilang apa? Allah turun kan? Iya, Allah turun. Terus kenapa dibilang yang lain? Berarti belum sempurna. Belum sempurna keimanannya. Harus 3. Ini kata Imam Syafi'i. Ini kalimat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalimat yang agung sekali, Masya Allah. Terkait dengan keyakinan. Terkait dengan keyakinan. Ini yang harus kita percayai. Tidak boleh kita keluar dari sini. Kapan kita keluar dari sini? Sesat kita. Iya, sesat kita. Kemudian kata beliau, wa ala hada darajas salaf. Masya Allah. Di atas ucapan Imam Syafi'i inilah berjalan salaf, para pendahulu. Artinya Imam Syafi'i itu generasi keberapa? Ya kan? Imam Syafi'i itu generasi keberapa? Beliau kan atba'ut tabi'in. Bahkan setelahnya di akhir-akhirnya beliau hidup. Yang beliau katakan ini itu sesuai dengan apa yang para sahabat berjalan di atasnya. Mereka para sahabat itu beriman terhadap apa yang datang dari Allah, percaya kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini salaf berjalan di atas hal itu. Bahkan kata beliau, wa a'immatul khalaf, dan para imam-imam yang datang setelahnya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka, kulluhum muttafiquna 'alal iqrari wal imrar. Masya Allah. Setiap seluruh mereka sepakat untuk mengakui, percaya, wal imrar, dan membiarkan sesuai dengan datangnya, wal itsbatu lima warada minas sifatihi fi kitabillahi wa sunnati rasulihi, dan menetapkan apa yang datang berupa sifat-sifat Allah dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, min ghairi ta'arudin li ta'wili, tanpa mereka mencari-cari untuk menta'wilnya. Itulah salaf. Dan itulah para a'imah setelah salaf, setelah sahabat, setelah generasi terbaik, setelah generasi Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in.
mereka setelahnya itu berjalan di atas hal ini. Iya, berjalan di atas hal ini. Iya, makanya kata beliau rahimahullah, wa qad umirna bil iktifa'i li atharihim. Kita telah diperintah untuk mengikuti jejak mereka. Kita diperintah untuk mengikuti jejak mereka. Tidak boleh kita durhaka, tidak boleh. Ayat tadi yang kami baca, tidak boleh kita keluar dari jalur mereka, para sahabat. Tidak boleh, tidak boleh. Allah katakan seperti itu, wa may yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahul hudan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan ikut selain jalannya orang-orang beriman, ikut selain jalannya para sahabat, itu bahaya itu. Kita wajib ikut mereka. Ini kata beliau rahimallah, wal ihtida'u bimanarihim. Kita wajib mengambil petunjuk dengan cahaya yang mereka edarkan. Wahaddirina al-muhdatsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dibilang wahaddir atau bisa juga wahadzarona al-muhdatsat. Dia telah mengingatkan kita dari perkara-perkara baru. Hati-hati, Nabi kita telah mengingatkan jauh, sudah berapa abad yang lalu. Kita sekarang ini di tahun berapa? 1442 Hijriah. Sudah berapa abad? Iya kan? Sudah 14 abad berlalu. Nabi sudah ingatkan kita. Sebentar ada haditsnya. Nabi telah mengingatkan kita dari perkara-perkara baru. Wa akhbarona annaha minad dhalalat. Nabi telah mengingatkan kita bahwa itu adalah kesesatan. Perkara baru itu sesat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati," kata Nabi, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Nabi bilang, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Ini kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah yang diberi petunjuk setelahku. Yang wajib kita pegang itu sunnah Nabi dan sunnahnya khalifah setelahku. Abdu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, lihat ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Itu hanya orang yang mengatakan bid'ah hasanah, itu ada bid'ah yang baik, itu mau melarikan diri, mau melakukan bid'ah sebenarnya. Iya. Jadi ini kata Nabi, wajib kita berpegang dengan sunnah. Apa itu sunnah? Disebutkan oleh para ulama, sunnah itu secara bahasa at-thariqah, jalan. Wajib kita berjalan di atas jalan Nabi. Itu secara bahasa. Secara syariat, menurut istilah, sunnah artinya makana alaihin nabi min aqwal wa af'al wa ikrar wa ashabuhu min akidatin au amalin. Sunnah itu apa yang Nabi berada di atasnya, apakah ucapan atau perbuatan atau penetapannya, pembenarannya, dan apa yang para sahabat berada di atasnya berupa keyakinan dan amalan. Tidak boleh bilang keyakinan kita percaya, amalan tidak, amalan kita percaya, keyakinan tidak. Tidak boleh. Jadi sunnah itu kita berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Apakah keyakinan atau amalan? Keyakinan atau amalan. Itulah sunnah. Sementara bid'ah, secara bahasa bid'ah, perhatikan bid'ah secara bahasa al-muhdatsat, sesuatu yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Setiap yang baru itu namanya bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi nabi wa ashabihi min aqidatin au amal. Bid'ah secara istilah menurut pengertian syar'i, bid'ah itu adalah apa yang diada-adakan dalam agama, bukan dunia.
Karena ada orang di sana, Masya Allah, mengaku dirinya pintar, bahkan hafal posisi Al-Quran, posisi hadis, kiri atas, kanan bawah, apa? Iya. Tapi dia tidak paham bid'ah, sehingga keluar kalimatnya, kamu dari ujung rambut sampai bawah kaki itu bid'ah. Tidak paham. Ini dunia. Badan kita itu dunia. Yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah ma'uhditsa fid dinillah. Apa yang diada-adakan dalam agama Allah, bukan di dunia, bukan perkara dunia. Iya, kan ada orang sekarang kalau begitu kamu jangan naik mobil Pajero katanya. Jangan, kan itu bid'ah, karena kamu membid'ahkan maulid. Gimana caranya ini? Ini tidak paham bid'ah. Mobil Pajero itu dunia, tidak masuk bid'ah pengertian di agama. Harus paham dulu apa itu bid'ah. Bid'ah itu pengertiannya ma'uhditsa fid dinillah. Apa yang diada-adakan dalam agama Allah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, itu baru bid'ah. Agama dia sandarkan kepada agama, tidak pernah Nabi lakukan, tidak pernah para sahabat lakukan, itulah bid'ah. Iya, itulah bid'ah, bukan perkara dunia. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Itu pengertian bid'ah. Apakah berupa keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Nabi dan para sahabat, atau berupa amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan semua bid'ah itu sesat. Yang mengatakannya Nabi, yang mengatakan adalah Nabi SAW. Iya, di sana ada orang berdalil, katanya Al-Imam As-Suyuti bilang ada bid'ah yang baik. Nabi bilang bid'ah itu semuanya sesat. Dia berdalil. Imam Suyuti tahu bilang. Siapa Imam Suyuti? Kita menghormatinya karena ulama, tapi kalau dia menyelisih hadis, kita tolak. Kita tolak. Tidak boleh kita berdalil dengan ulama untuk menolak hadis Nabi atau membenarkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Nabi bilang kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan dalam agama Allah itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah itu sesat. Nabi yang bilang. Nabi SAW yang bilang. Masih ada lagi di sini. Masih ada perkataan Umar ibn Abdul Aziz. Demikian pula ada juga perkataan Ibnu Mas'ud. Juga nanti ada juga perkataan dari Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah. Masih 3 perkataan lagi ya. Tapi kita akhirkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Belum ada? Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana ketika kita meninggal, kemudian ada keluarga yang menyelenggarakan jenazah kita tidak sesuai dengan tuntunan syariat? Apakah si mayit mendapatkan dosa dari apa yang keluarganya lakukan? Tidak. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Demikian pula berupa ini kebaikan, demikian pula berupa dosa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya, alla taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi dia akan menanggung dosanya saja. Adapun dosa orang lain dia tidak akan menanggungnya. Kecuali dia wasiatkan. Dia sebelum meninggal dia wasiatkan. Kalau saya meninggal, kamu ratapi ya. Pukul-pukul pipimu, robe-robe bajumu, ya. Lemari semua yang ada jatuhkan. Ya. Tembok itu pagar di luar robohkan.
untuk menunjukkan tidak ridhonya terhadap ketentuan Allah. Disiksa karena wasiatnya. Dan kami juga ingatkan, Masya Allah, seperti yang diingatkan oleh Syekh Albani, kalau ada wasiat seperti itu ahli waris tidak boleh lakukan. Karena tidak boleh melakukan wasiat yang keluar dari syariat. Tidak boleh. Ahli waris harus juga punya fikih. Kalau orang tuanya mewasiatkan hal yang melanggar syariat, tidak boleh dituruti. Tidak boleh dituruti. Karena tidak boleh memenuhi sesuatu perintah ataupun wasiat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, la ta'ati li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Jadi kalau dia mewasiatkan kemudian keluarganya lakukan, dia berdosa. Dia berdosa, itu baru dia akan berdosa. Jadi ketika keluarganya melakukannya tanpa ada wasiat darinya, bahkan dia telah ingatkan, kalau saya meninggal, ya jangan dilakukan apapun yang menyelisih syariat Nabi SAW, ya, kemudian keluarganya lakukan, dia tidak dosa. Dia tidak berdosa dengan hal tersebut, insyaallah ta'ala. Adzan dulu, baik, kita adzan dulu.
Baik, ini ada pertanyaan. Apakah amalan kita akan habis ketika melakukan dosa saat sendiri, dengan dalil bakalan ada di kalangan umatku yang datang dengan pahala sebesar gunung, tapi bagaikan debu yang berterbangan. Masya Allah. Jadi ini bahaya dosa tatkala sendiri ya. Yang diisyaratkan ini adalah hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, ada dalam riwayat Imam ada dinukil dari Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alamanna min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamatin bidha. Saya katanya tahu dari umatku, mereka datang di hari kiamat dalam keadaan punya kebaikan seperti gunung Tihama besarnya. Jadi banyak kebaikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan debu yang berterbangan, artinya percuma. Disebutkan dalam hadis sebabnya ketika Tsauban bilang, ya Rasulullah sifhum lana wajallihim lana. Ya Rasulullah, sebutkan ciri-cirinya kepada kami. Siapa itu umat yang seperti itu? Datang di hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak, tapi amalannya itu percuma. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cirinya adalah innahum ikwanukum min jildatikum ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka adalah saudara kalian, sama kulitnya dengan kalian. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Walakinnahum aqwamun idza qalau bimaharimillahim tahakuha. Akan tetapi mereka adalah kaum apabila mereka bersendiri maka mereka melakukan dosa. Apabila bersendiri maka mereka melakukan dosa. Tentunya ini kalau dia meninggal tidak bertobat. Harus kita kompromikan. Jangan sampai kita baca hadis ini jadinya putus asa. Kalau begitu tidak usah beramal kebaikan, karena percuma juga, karena kita pasti dosa terus. Karena pasti kita tidak ada di dunia ini orang yang tidak berdosa. Harus kita kompromikan hadisnya. Kalau kita meninggal dalam keadaan beramal kebaikan juga melakukan dosa tapi tidak pernah bertobat. Melakukan dosa tapi juga tidak pernah bertobat kepada Allah, sehingga datang di hari kiamat membawa amalan banyak tapi banyak dosa juga, sehingga amalan itu percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bertobat tentunya tidak. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, anna rajulan adnaba dzamban, bahwa ada seorang lelaki melakukan dosa. Ada seorang lelaki melakukan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Faqala rabbi inni adnabtu. Setelah dia melakukan dosa, dia bilang, wahai Rabbku, saya telah jatuh dalam dosa. Jadi ini kita harus kompromikan ini. Cocok, kita tidak boleh melakukan dosa. Kita diancam akan membatalkan amalan. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, namanya manusia, pasti kita berdosa. Pasti kita akan jatuh dalam dosa dan maksiat. Yang tercela adalah yang tidak bertobat. Maka di sini ada seorang lelaki berdosa. Kemudian setelah itu dia berkata, Rabbi inni adnabtu dzamban. Wahai Rabbku, saya telah melakukan dosa. Saya telah melakukan dosa. Iya. Apa kata Allah? Ketika itu dia bilang, faghfirli, maka ampunilah saya.
Jadi dia mengakui dia dosa, dia mengakui telah berdosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Abdi amila dzamban fa'alima anna lahu rabb yaghfiru dzamb." Hambaku melakukan dosa, cuman dia tahu kalau ada dia punya Rabb. Dia meyakini ada Allah yang mengampuni dosa setelahnya. Sehingga dia bertobat. Setelah itu apa? Qad ghafartu li abdi. Saya telah mengampuni hamba itu. Jadi dia berdosa. Setelah itu dia sadar dia telah berdosa. Dia meminta ampun kepada Allah. Kata Allah, dia tahu ada Rabb-nya, sehingga dia meminta ampun. Saya sudah ampuni. Setelah itu apa lagi yang terjadi? Tsumma amila dzamban. Kemudian kata Nabi, tsumma amila dzamban akhar. Kemudian lagi dia melakukan lagi dosa. Setelah berdosa dia bilang lagi, Rabb, amiltu dzamban. Wahai Rabb, saya telah melakukan dosa. Allah lagi sama bilangnya. Dia melakukan dosa, dia tahu dia punya Rabb, sehingga dia minta ampun, faqad ghafartu lah. Saya telah mengampuninya. Saya telah mengampuninya. Nah, ini kita harus kompromikan dengan hadis-hadis yang seperti ini. Ya, jangan sampai kita putus harapan. Jangan sampai kita putus harapan. Itu tadi bagi orang yang meninggal di atas dosa tidak bertobat kepada Allah. Adapun orang yang bertobat, tentunya tidak. Tentunya tidak. Yang berbahaya itu adalah orang yang putus asa dari pintu rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, jatuh dalam dosa dan maksiat. Katakanlah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa bagi yang minta ampun. Bagi yang minta ampun. Nah, ini sisi kedua. Jadi sisi pertama tadi itu bagi orang yang berdosa, dosa dalam keadaan sendiri, tidak pernah minta ampun kepada Allah. Iya. Adapun yang berdosa kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak. Dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Itu wallahu a'lam. Jadi kita harus pandang dari banyak sisi ya dalil. Jangan sampai gara-gara kita hanya amalkan satu dalil, akhirnya kita hidup di dunia ini ya dalam keadaan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada seseorang memiliki usaha fotokopi dan print. Dalam menjalankan usahanya terkadang dia bertransaksi dengan orang Kristen. Bagaimana hukumnya apabila orang tersebut menerima fotokopi atau print dari susunan ibadah ataupun lagu-lagu yang akan mereka gunakan untuk ibadah mereka di gereja? Iya. Kalau dia mampu ya untuk menghindar tidak menerimanya, maka itu masya Allah. Itu tentunya lebih baik dan lebih aman. Lebih baik dan lebih aman. Itu tentunya yang harus dilakukan. Kita warok. Karena dalam hadis Nabi SAW, ketika belum menyebutkan perkara apa saja yang kita lakukan di dunia ini, bahwa al-halal bayyin. Yang halal itu jelas. Wal haram bayyin. Yang haram juga jelas. Tapi bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Dan Nabi anjurkan, siapa yang menghindari yang samar, anggaplah dia ragu dalam hal tersebut. Kalau dia meninggalkan, maka dia telah selamat dunia dan agamanya. Dan jangan coba bergembala di perbatasannya orang, artinya antara yang halal dan haram, karena dikhawatirkan akan jatuh di antara itu. Jadi kalau mau lebih aman, ketika kita tahu itu yang difotokopi, kita tidak terima. Ya mohon maaf Pak, ya Bu,
saya tidak mau tolong menolong dalam hal ini, karena dalam agama saya yang seperti ini adalah tidak boleh, tidak sesuai dengan ajaran agama saya. Iya, ini yang kita lakukan. Tentunya kita tolak dengan halus, kita tolak dengan halus. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika si A menitip barang, misal pakaian, kepada si B untuk dijual. Namun si B ini ketika pakaian tersebut belum ada yang membelinya, si B memakai pakaian tersebut. Apakah ini dihukumi sebagai riba? Mohon penjelasannya. Bukan sebagai riba, cuman dia kurang amanah. Orang mau suruh jual, nah dia pakai. Nggak amanah. Nggak amanah. Yang seperti ini ya kita nasihati, tidak boleh seperti itu. Itu ciri munafik. Ciri orang munafik ketika Nabi sebutkan ayatul munafik salasa, ciri orang munafik 3, diantaranya apa? Idza tumina khona. Kalau diberi amanat dia khianat. Disuruh jual dia pakai. Kalau dibilang riba atau tidak? Tidak, karena bukan pinjaman. Dia cuma menitip. Cuma di sini dia apa? Amanah, tidak amanah. Dan kalau barangnya rusak karena dia pakai, wajib dia ganti. Wajib dia ganti. Tapi kalau dirusak karena simpan di pajangannya, barangnya rusak, tidak wajib dia ganti. Tidak wajib dia ganti. Tapi kalau dipakai wajib dia ganti. Wajib dia bayar harga semisal. Harga semisal maksudnya kalau barang ini di pasaran 100.000, wajib dia bayar 100.000. Tidak dibolehkan untuk dia katakan, kan tidak laku jadi saya pakai. Siapa suruh? Iya. Ini salah, tidak amanah kalau ada yang seperti itu. Dan tidak masuk dalam riba. Kenapa? Karena bukan pinjaman. Ini titipan, bukan pinjaman. Bismillah, izin bertanya, apa penyebab doa-doa belum terkabulkan? Ya, ada penyebabnya dari Nabi SAW. Dia punya pakaian yang haram, makanan yang haram. Ya, itu diantara sebab tidak dikabulkannya apa? Doa. Diantara sebab yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah makan yang halal, pakaian yang halal, tapi belum juga dikabulkan, iya, maka tentunya kita tidak boleh bersedih, karena sebenarnya sudah dikabulkan. Karena bentuk pengabulan doa itu disebut oleh Nabi SAW ada 3. Pertama, diberikan apa yang dia minta langsung. Dia minta istri, dikasih langsung. Ya, begitu. Itu bentuk. Iya. Ada juga tidak, dikasih yang lebih bermanfaat untuknya. Dia minta istri, sudah lama sekali dia minta istri 2, tapi tidak dikasih-kasih. Tidak dikasih-kasih, tapi dia dihindarkan dari corona. Itu namanya pemberian. Jadi dia belum sampai sekarang ini, belum nikah-nikah kedua, padahal sudah lama minta, tapi dikabulkan dalam bentuk yang lain. Nah, orang sakit, dia tidak sakit. Dia tidak sakit. Tadinya dia tidak punya mobil, sekarang jadi punya mobil. Jadi diberikan apa yang lebih bermanfaat. Ini bentuk pengabulan yang kedua. Yang ketiga, tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat. Ketika dia butuh nanti doanya itu, yang dia minta tadi itu dikabulkan di akhirat. Ini 3 bentuk pengabulan doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan berjelek sangka. Maksudnya jangan sampai ada yang tidak dikabulkan doanya, kayaknya saya makananku haram atau pakaianku haram. Tidak, belum tentu. Karena bentuk pengabulan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Allah yang tahu apa yang cocok untuk kita. Itu wallahualam tentunya berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan doa yang kita berdoa dengannya. Apakah di setiap rakaat
setiap 2 rakaat di solat lail membaca doa iftitah atau hanya diawali hanya di awal 2 rakaat pertama. Doa iftitah itu adalah sunnah di setiap takbiratul ihram. Kami ulangi, doa iftitah adalah sunnah di setiap takbiratul ihram. Jadi kalau antum takbiratul ihram, sunnah iftitah. Sunnah iftitah, rakaat pertama, 2 pertama, 2 kedua, kemudian 2 ketiga, 2 keempat, 2 kelima, 2 keenam, semuanya sunnah doa iftitah. Hukumnya sunnah, sah solat tanpanya dan tidak berdosa kalau dia tinggalkan, hanya saja dia tidak dapat pahala sunnah. Jadi itu hukumnya. Tidak ada yang menyelisih hukum ini kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik bilang tidak sunnah doa iftitah. Tentunya pendapat Imam Malik jauh ya, karena sangat banyak diajarkan kepada kita doa iftitah oleh Nabi SAW. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dibaca. Kemudian berikutnya, mana yang lebih utama? Bila seorang lagi safar ke suatu daerah, di mana daerah tersebut masih awam dalam perkara solat, apakah seorang tersebut melaksanakan solat berjamaah dengan niat qasar atau ikut berjemaah sebagaimana solatnya di mukim untuk menghadiri menghindari fitnah? Solat berjemaah dengan niat qasar gimana caranya? Kalau kita ikut mukim, tidak boleh qasar, karena kalau imamnya mukim wajib ikut imam. Yang boleh jamaah qasar itu kalau kita solat sendiri, jamaah sendiri atau solat di rumah. Itu perlu diperhatikan. Tidak boleh kita ikut imam kemudian kita qasar sendiri. Jadi imam naik rakaat ketiga, kita tasyahud akhir. Salah, tidak dibolehkan. Karena yang wajib bagi kita ikut imam mukim. Jadi kalau ini yang dia maksud solat berjamaah qasar, berjamaah dengan niat qasar, tentunya salah sekali. Tidak boleh. Kalau memang kita niat jamaah qasar, maka kita sholat maghrib bersama imam 3, kemudian kita sholat 2 setelahnya. Demikian pula di zuhur, kita sholat 4 rakaat bersama imam, kemudian bangkit lagi sholat asar 2 rakaat sholat jamaah qasar. Begitu maksudnya. Adapun kita berjamaah tapi qasar sama imam yang mukim, salah. Iya. Kemudian berikutnya lagi, mudah-mudahan pertanyaannya tidak seperti itu yang dimaksud. Kemudian berikutnya, atau ikut berjamaah sebagaimana sholat mukim untuk menghindari fitnah, tidak apa-apa juga. Karena jamaah qasar dalam safar itu rukhsah, keringanan, bukan kewajiban. Itu pendapat yang kuat. Jamaah qasar saat safar itu adalah apa? Rukhsah. Tahu rukhsah? Keringanan. Kita diringankan kalau kita musafir untuk jamaah qasar. Untuk jamaah qasar. Baik. Ini ada pertanyaan ya. Ini seperti yang kertas yang dulu ya, cuman ini mau tahu saja istilahnya. Tidak ada sebut merek. Kita jawab. Kita jawab saja ya. Apa itu mubahalah? Apa ada dalam syariat dan pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita? Mubahalah itu kita seorang saling melaknat, mendoakan keburukan kepada yang lain. Itu namanya mubahalah. Iya, saling mendoakan keburukan. Masalah mubahalah ini ada 3 bentuk. Kalau diuraikan dalam fikih, ada 3 bentuk. 2 disyariatkan, yang ketiga tidak dibolehkan. Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Pertama, mubahalah dengan orang kafir. Ini dibolehkan, Nabi contohkan. Beliau bermubahalah dengan orang kafir Najran. Ketika Nabi mendakwakan kepada mereka Islam dan mereka meyakini mereka yang benar, tidak mau mengalah, tidak mau mengaku akan kekurangannya, kebatilan agama yang mereka pegang, maka Nabi mengajak mereka mubahalah. Ayo kita panggil, kami akan panggil anak-anak kami, istri-istri kami.
kalian juga panggil anak-anak kalian dan istri-istri kalian, kemudian tsumma nabatahil fanaj'al la'natallah, kemudian kita bermubahalah, melakukan mubahalah, dan kita jadikan mendoakan laknat Allah bagi yang tidak benar, bagi yang tidak benar. Ini disyariatkan kalau memang seperti itu dan ada manfaatnya di belakangnya, ada manfaat di belakangnya. Yang kedua, boleh juga yang kedua bentuknya melakukan mubahalah terkait dengan perselisihan akidah, perselisihan keyakinan. Berselisih tentang apa? Keyakinan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit, tinggi di atas arsy. Ada orang menyelisihinya dan dia tidak mengaku kesalahannya itu. Bahkan dia berani saling melaknat. Maka boleh kita saling melaknat dengannya kalau ada manfaat di belakangnya. Kalau tidak ada manfaat, tidak perlu dilakukan. Ini boleh dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, boleh. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh, yaitu berselisih dalam masalah fikih. Tidak boleh melakukan mubahalah. Berselisih masalah kunut subuh, iya, kunut subuh misalnya, tidak boleh. Ayo kita saling laknat. Siapa yang benar itu yang selamat, yang tidak benar akan dilaknat oleh Allah. Masalah fikih tidak dibolehkan. Ini tidak disyariatkan, tidak dibolehkan. Demikian pula berselisih masalah bismillah dijaharkan atau tidak di sholat jahriyah ketika baca surah Al-Fatihah. Kalau ada mengajar mubahalah di sini maka tidak disyariatkan, tidak dibolehkan. Ini secara singkat pembahasan mubahalah. Dan mubahalah ini masalah besar, tidak boleh kita bermudahan dengannya. Masalahnya besar di belakangnya. Masalahnya besar di belakangnya. Kalau orang kurang keyakinan, ternyata tidak hancur lawan mubahalanya, malah nanti orang akan beranggapan bahwa oh berarti dia benar karena tidak dapat laknat. Tidak dapat laknat. Ini bahaya. Jangan membuka pintu itu lebih baik. Kita berdakwah saja karena Allah. Kalau orang tidak menerima maka belum dapat hidayah dari Allah. Kalau orang tidak terima maka belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak perlu kita melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau ditanyakan pernahkah dicontohkan? Pernah, Nabi contohkan. Nabi contohkan mubahalah. Tapi yang kita sebutkan tadi, iya, ini juga sudah lewat ya. Baik. Jika tata cara pemilu diselisihi oleh para salaf, lalu mengapa kita mesti tunduk dan patuh pada penguasa hasil pemilu? Bukankah ini sama saja kita membenarkannya? Tidak. Salah, itu pemikiran salah. Jangan sampai kita terbawa dengan sebagian seruan orang, kita wajib taati, berarti kita tempuh jalan yang salah. Enggak. Kesalahan kita ingatkan dan tidak boleh kita masuk dalam kesalahan. Adapun ketika dia naik, kita taat. Kenapa kita taat? Bukan karena membenarkan kesalahan prosesnya, tapi kita karena mentaati Allah untuk yang memerintahkan kita taat kepada penguasa. Jadi tidak ada talazum. Perlu antum ketahui baik-baik bahwa lazimul qaul laisa bil qaul. Tidak harus keharusannya begini, harus begitu. Tidak boleh. Kalau kamu taat berarti kamu benarkan. Belum tentu. Kita taat belum tentu karena benarkan. Kita taat karena ada perintah lain. Ada sisi lain yang disebutkan dan diperintahkan. Jadi ingat saja satu kaidah. Lazimul qaul laisa bil qaul. Keharusan dari satu perbuatan tidak mengharuskan yang lain. Kecuali memang dia bilang. Kecuali dia bilang begini, dia bilang saya taat karena saya benarkan. Ini baru kita katakan, kita hukumi. Karena ada orang kadang menuduh, kalian taati di setelahnya, berarti kalian benarkan. Belum tentu. Belum tentu. Sama dengan kita begini, contoh dalam masalah fikih, ini kan masalah suluk, masalah jalan, cara yang harus kita tempuh jalan Nabi. Contoh dalam masalah fikih, kita ingkari dengan keras
Orang menikah dalam keadaan hamil, tidak boleh, tidak sah. Anaknya gimana? Kita akui, apa dosanya anak? Bukan berarti kita akui zinanya. Tidak. Keharusan dari kita akui anaknya ini, belum tentu kita akui dosa zinanya. Kita ingkari, kita katakan tidak sah nikahmu ke dalam keadaan hamil. Tapi anak yang lahir punyamu. Anak yang lahir adalah anaknya. Perhatikan ini. Jadi ketika mayoritas mengatakan anak disandarkan kepada ibunya, bukan berarti kita benarkan ibunya adalah zinanya tadi kita benarkan. Enggak. Kita ingkari zinanya, tapi anak ini yang lahir kita enggak ingkari. Mungkin antum bisa paham ini. Dan banyak masalah kalau mau dicontohkan. Banyak masalah kalau mau dicontohkan. Jadi harus pahami baik-baik sudut syar'inya. Sudut apa? Syar'inya. Tidak boleh kita pandang hanya sisi ini, kemudian kita hubungkan ke sisi yang lain. Ini yang harus. Jadi kita pandang syariat ini semua begitu. Tidak boleh pandang satu sudut saja, satu sisi saja. Tidak boleh. Tidak dibolehkan seperti itu. Itu wallahu alam. Dan banyak contoh ya. Bukan hanya sekedar pemilu saja. Bukan hanya sekedar pemilu saja. Banyak contoh lain dalam syariat kita. Mungkin kalau kita belajar banyak, akan kita dapatkan banyaknya ya praktek dalam syariat kita yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semua yang benarnya apa yang didengar tadi, yang kami sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.